Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmatnya lah kita semua bisa melaksanakan amal ibadah ini, melaksanakan aktivitas ini dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan, sehingga tidak terasa kita sudah masuk kepada malam ke-18. Tak lupa pula sholawat serta salam selalu kita kirimkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan pertolongannya, mendapatkan syafaatnya nanti ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah agar supaya pengajian kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram. Thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Sayyidi Syekh Abu Hamid Muhammad Ghazali wa Sayyidi Syekh Habib Abdullah ibn Ali al-Haddad radhiyallahu anhum. Thumma ila hadrati jami'i ahli silsilati qiraatil Qur'anil azim, khususan Syekhna Kiai Haji Munawwir Qirapi wa Syekhna Kiai Haji Munawwir Nasr wa Syekhna Kiai Haji Abdul Afani Qirapi wa Syekhna Kiai Haji Abdul Qadir Qirapi wa Syekhna Kiai Haji Abdul Muhammad Pasuruan wa Syekhna Habib Husain Mahmud Malan wa Syekhna Sunan Bandaran Dayat wa Syekhna Kiai Haji Mufid Masud wa Zawjati punya Haji Jawra Munawwir wa Syekhna Kiai Haji Mudassir wa Syekhna Kiai Haji Adnan Ali wa Syekhna Kiai Haji Mahfud Ali wa Syekhna Kiai Haji Imam Syafi'i Malik, khususan mu'alif hadal kitab Asy-Syaikh Hamami Zada rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kajian tafsir surat Yasin. Sekarang sudah masuk kepada ayat wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idza hum mudlimun. Ayat yang ke 37. Ayat yang ke 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idza hum mudlimun. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar. Wa ayatul lahum, suatu tanda kekuasaan atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat itu adalah kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin sudah kita pelajari bersama bahwasanya ayat itu ada dua. Ada ayat qauliyah dan ada ayat kauniyah. Ayat qauliyah itu ya ayat-ayat suci Al-Quran itu yang ada dalam Al-Quran. Sedangkan ayat kauniyah
yaitu tanda-tanda kebesaran yang ada di alam semesta ini. Itu adalah ayat kauniyah. Wa ayatul lahumul lail, dan suatu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi manusia, al-lailu, yaitu malam. Naslahu minhun nahar, kami tanggalkan siang dan malam, siang dari malam itu. Itu adalah tanda kekuasaan Allah. Adanya siang, adanya malam, itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Fa idza hum mudlimun, maka serta-merta mereka itu, yaitu manusia-manusia itu, mudlimun, dalam kegelapan. Jadi kalau siang itu berganti malam, siang berubah menjadi malam, maka akhirnya mudlimun, gelap. Ayyadullu ala qudratina wa wahdaniyatina anna nanzi'ul yawma minal laili fahum dakhiluna fi dzulmatin. Penjelasannya adalah bahwasanya ayat ini menunjukkan ala qudratina, atas kekuasaan Allah, kekuasaan kami itu adalah Allah. Wa wahdaniyatina, dan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Atas kekuasaan Allah, atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini bisa berubah. Dari siang menjadi malam, siang lagi, malam lagi. Terus berputar seperti itu. Itu adalah tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Anna nanzi'ul yauma minal laili fahum dakhiluna fi dzulmatin. Sesungguhnya kami mencabut siang hari dari malam. Jadi siang itu dicabut, maksudnya dicabutnya diganti menjadi malam. Fahum dakhiluna fi dzulmatin. Maka mereka itu masuk dalam kegelapan. Siang itu terang benderang karena ada matahari, akhirnya masuk kepada kegelapan, yaitu malam hari. Ditandai dengan apa? Ghurubus syamsi, yaitu terbenamnya matahari. Matahari terbenam itu berarti tandanya waktu malam. Waktu siang ditandai dengan terbitnya matahari. Nah, peredaran ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terhitung sehari semalam itu ada 24 jam. 12 di siang hari dan 12 di malam hari. Wa ma'nahu, makna dari ayat tersebut yaitu wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idzahum mudlimun. Maksudnya adalah nadhhabu bin nahari wa naji'u bil laili. Kami menghilangkan siang dan kami datangkan malam hari. Kami hilangkan siang hari dan kami mendatangkan malam hari. Wa dzalika annal asla hiya dzulmatun wan naharu dakhilun 'alaiha. Bahwasanya yang menjadi asal, yang menjadi asal antara siang dan malam itu mana yang dulu? Nah, itu maksudnya. Kayak telur dan ayam. Antara telur dan ayam mana yang dulu? Nah, ini dijelaskan. Antara siang dan malam itu mana yang asal? Asalnya itu mana? Nah, permulaan itu mana? Malam apa siang? Nah, itu. Ternyata yang menjadi asal itu hiya dzulmatun, yaitu kegelapan. Wan naharu dakhilun 'alaiha, dan siang itu yang masuk kepada malam. Seperti 21 April kemarin kan kita memperingati Hari Kartini, RA Kartini. Terkenal
slogannya yaitu habis gelap terbitlah terang. Nah, jadi gelap dulu baru terang. Sama di dalam ayat Al-Quran itu minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan ilan nur menuju cahaya, dari kesesatan menuju jalan yang lurus. Jadi asal permulaan itu adalah malam hari, sedangkan siang itu yang masuk kepada malam hari. Fa idza gharabati syamsi salakhun nahari minal laili fatadharu dzulmatun fa ulima min hadza annal laila asla wan naharu far'un. Maka apabila matahari itu, ghurubi syamsi tadi, matahari terbenam, kalau dalam fikih matahari terbenam itu tandanya adalah masuk waktu sholat maghrib. Apabila matahari terbenam, salakhun nahari, maka menanggalkan siang, minal laili dari malam, fatadharu dzulmatun, timbullah kegelapan. Nah, jadi gelap kalau matahari terbenam. Yang saya katakan tadi, tanda-tanda malam hari itu adalah ghurubati syamsi, terbenamnya matahari. Fa'ulima min hadza, dan diketahui dari ini, dari penjelasan di atas tadi, innal laila aslun wan naharu far'un, bahwasanya malam itu adalah asalnya, permulaan, wan naharu far'un, dan siang itu adalah cabangnya. Far'un itu cabang. Jadi awal mula itu malam, kemudian siang. Nah, itu. Fa in qila, dan jika dikatakan al-lailu afdalu amin naharu, mana yang lebih utama, malam atau siang? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, mana yang lebih utama, malam atau siang? Nah, al-jawabu, jawab, dijelaskan dalam tafsir ini, Asy-Syaikh Hamamizadah menerangkan bahwasanya yang lebih utama antara malam dan siang itu al-lailu afdalun. Yang lebih utama itu adalah lail, yaitu malam hari. Mengapa lebih utama malam hari? Dijelaskan di sini, li'annahu khuliqa minal jannati wan naharu minan nari. Bahwasanya sesungguhnya malam, lail, khuliqa minal jannah, diciptakan dari surga. Jadi malam itu dijelaskan di sini diciptakan dari surga. Wan naharu minan nari, dan siang itu diciptakan dari neraka. Li'annahu warada fil athari anna fil jannati nuron wa dzulmatan. Dijelaskan di sini bahwasanya di surga dulu itu ada cahaya, ya ada kegelapan. Jadi di surga itu ada cahaya, ada kegelapan. Nuron wa dzulmatan. Di dalam surga itu dulu athan, bekas. Jadi bekas itu ya dulu. Awal mula dulu itu di surga itu ada cahaya dan ada kegelapan. Wa jama'allahu dzulmatal jannati fa khalaqa minhal lail falam tabaqa fil jannati dzulman. Awal mula dulu di surga itu ada malam, ada cahaya, ada kegelapan. Kemudian Allah menggabungkan Allah menggabungkan kegelapan itu yang ada di surga tadi, ya kan, digabungkan kegelapan tadi, fa khalaqa minhal lail. Maka Allah ciptakan dari kegelapan tadi malam. Nah, jadi beda. Yang dimaksud dengan kegelapan dan yang dimaksud dengan malam itu beda. Ya. Jadi malam itu diciptakan oleh Allah dari penggabungan kegelapan yang ada di surga tadi. Jadi awal mula itu di surga itu ada cahaya, ada kegelapan. Nah, yang kegelapan ini tadi Allah kumpulkan jadi satu, kemudian
dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah dari kegelapan tadi, yaitu al-lail, malam hari. Falam tabaqa fil jannati dzulmatun. Karena Allah tadi sudah menciptakan malam dari kegelapan, maka tidak tersisa sama sekali kegelapan di dalam surga itu. Hilang, berarti tinggal nur, cahaya. Karena apa? Kegelapannya tadi sudah habis, karena dibuat untuk menciptakan lail tadi, malam tadi. Sisalah tinggal cahaya yang ada di surga itu. Tuh. Wa jama'allahu nuran jahannam wa khalaqa minhun nahar falam yabqa fi jahannam nurun fakullu hadzul matun. Kemudian Allah menggabungkan, jamak itu gabung, kayak kita sholat jamak takdim, jamak takhir, ya kita gabungkan. Allah menggabungkan nur, yaitu cahaya, jahannam yang ada di neraka jahannam. Di neraka jahannam ada cahaya. Allah gabungkan cahaya, Allah kumpulkan cahaya yang ada di neraka itu, kemudian wa khalaqa minhun nahar. Kemudian Allah ciptakan dari nur tadi itu siang hari. Nur yang ada di neraka tadi. Falam yabqa fi jahannam nurun fakullu hadzul matun. Maka apa yang terjadi di neraka? Kebalikan dari yang terjadi di surga. Akhirnya tidak tersisa sama sekali cahaya di neraka. Fakullu hadzul matun, melainkan semuanya itu kebalikan dari surga tadi. Kalau surga tadi yang tersisa hanya cahaya. Kalau di neraka yang tersisa yaitu zulmatun, kegelapan. Itu salah satu mengapa malam itu lebih utama daripada siang. Fannaharu mahalul maksiyat. Nah, dijelaskan oleh Syekh Hamami Zada ini bahwasanya siang itu tempatnya maksiat. Tempatnya kita itu berbuat maksiat. Itu siang hari. Wal lailu mahalul istighfar wal udhri wan nadamah. Sedangkan malam hari itu adalah tempatnya kita untuk istighfar, untuk memohon ampun kepada Allah, wan nadamah, tempatnya kita penyesalan. Jadi malam hari itu tempat kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal lailu yasturul uyub wan naharu yakshiful uyub. Malam itu tempatnya menghapus aib-aib, menutup aib-aib. Tempatnya membuka aib-aib. Mengapa ya? Sering mengumbar aib kita ya tadi, melakukan maksiat-maksiat tadi. Kalau malam itu kebanyakan orang istirahat. Fallailu sairul ashiqaini ilallah ya laita awqataha tadum. Bahwasanya malam itu adalah tempatnya perjalanan orang-orang yang rindu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ashiqaini ilallah. Orang-orang itu rindu, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya laita awqataha tadum. Alangkah baiknya waktu malam itu kekal, abadi. Itu perkataan bagi orang-orang yang ahli ibadah, yang selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu pengen malam itu selalu tetap, selalu kekal, nggak ada siang maksudnya, karena di malam hari itu mereka untuk mengobati rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan naharu sukun ahlud dunya wal lailu suku ahlul akhirah. Siang itu pasarnya ahli-ahli dunia dan malam itu pasarnya ahli-ahli akhirat. Maksudnya apa? Siang adalah biasanya itu tempat kita itu bekerja untuk duniawi, sedangkan malam itu tempat kita beribadah untuk kehidupan akhirat. Amma amilta anak Ibrahim alaihi salam labisa khul'atal khullati fil lail kama qala Allah taala.
Tidakkah kita ketahui bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam labisa khul'atal khullati, telah memakai pakaian kekasih Allah, dan adalah Khalilullah. Julukan dari Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah, kekasih Allah. Nah, dapat julukannya Khalilullah itu kapan? Fil laili, pada malam hari. Allah kepada Nabi Ibrahim itu julukannya Khalilullah tadi kapan? Fil laili, pada waktu malam hari. Khalilullah julukannya. Jadi setiap nabi itu ada julukannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, falamma janna 'alaihil lailu ra'a kaukaba. Surat Al-An'am ayat 76. Falamma janna 'alaihil lailu ra'a kaukaba, maka tatkala gelap, yaitu malam, ketika sudah masuk waktu malam, ro'a kaukaba, kita melihat bintang-bintang. Kaukaba itu adalah bintang-bintang. Wa sami'atil malaikati sauta tasbihi Yunus alaihi salam fi batnil hut fil lail. Tadi Nabi Ibrahim mendapat julukan Khalilullah itu pada malam hari. Sekarang dijelaskan lagi. Ini masih tentang kenapa malam itu lebih utama daripada siang. Malaikat itu mendengar suara tasbihnya Nabi Yunus. Suara tasbihnya Nabi Yunus fi batnil hut, ketika Nabi Yunus itu di dalam perutnya ikan hut. Namanya itu ikan hut. Itu terjadi pada malam hari. Fil laili, yaitu pada malam hari. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, fanada fil zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Surat Al-Anbiya ayat 87. Fanada, maka Yunus menyeru. Yunus berdoa fi zulumati, dalam keadaan gelap, di dalam kegelapan, yaitu malam hari, posisinya juga di dalam ikan hut. Menyeru gimana? Allah ilaha illa anta, bahwasanya la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau wahai Allah, subhanaka yang maha suci. Ini kuntu minaz zalimin. Ini, kata Nabi Yunus tuh, sesungguhnya aku ini termasuk daripada orang-orang yang zalim. Ini kuntu minaz zalimin, termasuk daripada orang-orang yang zalim. Nabi Yunus berdoa kepada Allah, menyeru atas kesalahan-kesalahannya, mengakui bahwa dirinya itu termasuk orang-orang yang zalim, bertobat kepada Allah. Wa Musa alaihi salam kana fi Jabal Tur Sina sakroni min mahabbatillahi ta'ala. Begitu juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika di Gunung Tur Sina, sakroni min mahabbatillahi ta'ala, dalam keadaan mabuk. Mabuknya ini bukan mabuk minuman keras, tapi mabuk mim mahabbatillahi ta'ala, mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mabuk itu kalau dalam bahasa Arab namanya syakir. Kalau orang yang bersyukur, syakir. Jadi beda penyebutan. Kalau orang yang bersyukur itu pakai syaknya syak besar, syakir. Kalau orang yang mabuk, syakir. Tapi mabuk itu belum tentu bermakna negatif. Bisa jadi bermakna positif. Mabuknya mabuk apa dulu? Kalau syakir mim mahabbatillahi ta'ala, bagus. Mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Jadi Nabi Musa ini pernah saking cintanya kepada Allah itu sampai
mabuk. Nah, diibaratkan di sini mabuk. Wa ja'ala yarkudu min syaukihi. Mabuknya tadi akhirnya sampai menari-menari, sampai menari-nari. Nabi Musa tadi sampai menari-menari min syaukihi, dari kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Saking rindunya itu ya, sampai menari-nari. Kalau kita biasanya ngelihat video sholawat ada tari sufi, ya seperti itu. Sampai tidak terasa, muter-muter itu tidak terasa pening ya, karena saking rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat hadhil waqi'ati fil lail. Ini terjadi, kejadian ini terjadi fil laili, di malam hari. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah, wa wa'adna Musa 30 lailah. Jelaskan di sini surat Al-A'raf ayat 142. Wa wa'adna, dan kami telah janjikan kepada Musa, yaitu 30 lailan, 30 malam. Ini penjelasan mengapa malam itu lebih utama, karena banyak peristiwa penting dari nabi-nabi itu terjadi di malam hari. Wa nabiyuna Muhammad alaihi salam, dan nabi kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balagha manzilata rafi'atu wa hiya qaba qausain fil lail. Begitu juga dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sampai ke tempat yang paling tinggi, qaba qausain. Nama tempatnya itu qaba qausain fil laili, pada waktu malam hari. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan bi 'abdihi, hambanya, lailan, pada malam hari. Wa kama qala alaihi salam, dan bersabda dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Jadi kalau Allah itu berfirman, kalau Nabi itu bersabda. Sebagaimana sabdanya, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha. Sesungguhnya waktu malam, la yuwafiquha, itu adalah waktu yang ijabah. La yuwafiquha itu maksudnya ya tidak akan tertolak, berarti diijabah. Rajulun muslimun la yas'alullahu ta'ala fiha khairan illa a'tahu iyyah. Apabila ada seorang laki-laki, ya seorang muslim, di sini bahasanya laki-laki, tapi perempuan juga masuk. Yas'alullahu ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, fiha, di waktu malam. Jadi dia berdoa di waktu malam hari, khairon, itu lebih bagus. Illa a'tahu iyyah, tidak lain permohonannya tadi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tilka sa'atu fi kulli lailin, dan waktu itu adalah fi kulli lain, di sepanjang malam. Wa kama qala alaihi salam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dhahaba thulutsani minal lail yanzilu malakun bi idznillah taala ila sama'id dunya fayasih. Apabila telah sampai pada 2/3 dari malam, 2/3 malam ya sekitar jam 12 ke atas menjelang waktu subuh, yanzilu malaikah, yanzilu malakun, bukan malaikat tapi malakun. Malakun itu adalah jamak, berarti banyak yang turun malaikat. Malaikat itu turun biidnillahi ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ila sama'id dunia, ke langit dunia, turun ke dunia. Fayasihu, sambil berteriak malaikat-malaikat tadi. Wa yaqulu, dan berkata, berteriaknya itu apa?
ngomongnya itu apa? Hal min sahibi hajah, apakah di antara kaum-kaum manusia ini yang memiliki hajat? Ada yang punya hajat? Gitu. Wa hadzal waktu qabulil hajjah. Waktu sekarang ini, yaitu 2/3 malam tadi, qabulil hajjah, yaitu waktu di mana hajat kita, keinginan kita itu diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kama qala alaihi salam, diterangkan lagi dalam hadis Nabi, alaikum biqiyamil lail fa innahu adatus solihinal mutaqaddimina min qablikum. Menghidupkan waktu malam, qiyamul lail, menghidupkan waktu malam, salat malam, ya tahajud, ya tasbih, ya hajat, ya tobat. Fa innahu adatus solihinal mutaqaddimina adalah suatu kebiasaan bagi orang-orang soleh dan orang-orang terdahulu, yaitu melaksanakan sholat malam itu adalah kebiasaannya orang-orang soleh. Kalau orang nggak soleh biasanya berat melaksanakan tahajud itu. Makanya disebutkan adatus sholihin, kebiasaannya orang-orang soleh. Fahadhil khalsatu tuqarribukum ilallahi ta'ala wa kafaratu dzunubikum. Perbuatan ini, yaitu perbuatan qiyamul lail tadi, menghidupkan waktu-waktu malam itu adalah untuk mendekatkan diri, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, wa kafaratu dzunubikum, dan akan melebur, akan menghapuskan dosa-dosa kita. Sambil kita sholat, sambil kita bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pasti akan memaafkan. Wa kana alaihi salatu wassalam, sabda Nabi lagi, yakumu wa yatahajjudi fil laili hatta tawarramat qadamahu min kathratil qiyami fis shalah. Ini menceritakan Nabi itu melaksanakan sholat tahajud di waktu malam hari itu sampai hatta tawarramat qadamahu min kathratil qiyam fis shalah, sampai bengkak. Apa yang bengkak? Qadamahu, kakinya, kedua telapak kakinya, min kathratil qiyami fis sholati, karena melaksanakan sholat, sampai bengkak kaki Nabi itu. Karena tahajud bagi Nabi itu wajib, tapi Nabi tidak mewajibkan bagi umatnya, sunnah. Bagi Nabi sholat tahajud itu adalah wajib. Bahkan Nabi melaksanakan sholat malam itu sampai kakinya bengkak. Kila, dikatakan, akhirnya sahabat tadi ada yang ngomong kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad ghafarallahu ta'ala laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah itu sudah mengampuni engkau wahai Nabi atas dosa-dosa yang telah engkau lakukan, wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang kesalahan-kesalahan yang nantinya akan terjadi gitu, wa ma ta'akhkhar. Falima tatahammalu hadhil masyaqqati fit ta'at. Terus mengapa engkau wahai Nabi itu melakukan sholat itu sampai seperti itu tuh ngapa? Gitu. Padahal Allah itu sudah pasti mengampuni dosa-dosa engkau. Gitu. Jadi para sahabat ini heran, nanya. Sampai Nabi itu sholat bengkak kakinya itu, padahal Allah itu sudah mengampuni dosanya. Sahabat itu tanya, faqala alaihi salam, Nabi jawab, afala akunu minasyakirina ala ma an'amallahu ta'ala alayya. Maka apakah aku ini
tidak menjadi orang-orang yang syakir. Nah, yang saya katakan tadi, syakir itu orang-orang yang bersyukur. Alama an'amallahu ta'ala alai, atas nikmat yang telah Allah berikan kepadaku. Itu. Apakah aku ini nggak boleh bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepadaku? Itu jawaban Nabi. Fa'aujadani minal adami ilal wujudi, yang telah mewujudkan aku, kata Nabi, minal adami ilal wujudi, dari nggak ada menjadi ada. Afala ashkur, apakah aku nggak boleh bersyukur kepada Allah? Wa atani Allahu ta'ala al-aqla wal fikra wal fahma wan nubuwah, afala ashkur, Allah telah memberikan kepadaku akal pikiran, kefahaman, kenabian. Apakah saya nggak boleh bersyukur kepada Allah? Wa ataniyat taufiqa ila ta'at, Allah telah memberikan taufik atas ketaatanku. Afala ashkur, apakah aku tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa qabila ta'ati wa ibadati, Allah yang telah menerima taatku dan yang telah menerima ibadahku. Maka dari itu semua saya, kata Nabi, melakukan sholat seperti ini karena saya bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang seorang hamba itu masih tidak puas dengan apa yang sudah diberikan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, kan? Sesungguhnya hamba-hamba itu nanti dilihat di sisi Allah itu bukan dari fisiknya, tapi dari ketaatannya. Bukan dari jabatannya, tapi dari ketaatannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah diberi fisik yang sempurna seperti ini, masih ada juga yang merubahnya, dioperasi plastik misalnya, kadang dibolongi telinganya sampai bolongnya itu sampai kayak gelang, kan aneh-aneh. Itu nggak bersyukur namanya. Jadi Nabi melakukan sholat sampai bengkak seperti itu ya karena Nabi ingin menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, faya ayyuhal ghafilun, wahai orang-orang yang lupa. Hal sami'tum kalamu nabiyukum Muhammad alaihi salatu wassalam, apakah kamu sekalian mendengar ucapan nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ucapannya, ya hasratahu liman doyya'al lail bil ghaflati wa ya nadamatahu liman adhabun nahar bil maksiyati. Alangkah menyesal bagi orang-orang yang doyya'al lail, mengabaikan waktu malam, bil ghaflati, dengan kelupaannya, dengan kelengahannya. Jadi diabaikan malam itu, jadi lewat saja, nggak ada rasanya. Waya nadamatahu liman adhaban nahar bil maksiyah. Alangkah menyesalnya bagi orang-orang yang mengabaikan siang untuk berbuat maksiat. Malam sudah diabaikan untuk beribadah kepada Allah, siang juga sama. Justru melaksanakan maksiat, melakukan maksiat. Padahal siang itu sudah dijelaskan di surat An-Naba itu, siang tempatnya kita bekerja untuk menafkahi keluarga, untuk beribadah kepada Allah, ya dengan bekerja tadi, untuk mencukupi kehidupan duniawi, sedangkan malam itu untuk istirahat, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk perkara ukhrawi, perkara akhirat. Ala innallaha ta'ala la yuharriku sahibil ainain.
Ingatlah, sesungguhnya Allah Ta'ala la yuharriku sahibul ain, tidak akan membakar kepada dua mata. Jadi besok itu ada dua mata yang tidak akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja? Yang pertama itu ainin tabki fil laili min khasyatillahi ta'ala, yaitu mata yang selalu menangis di waktu malam hari, min khasyatillahi ta'ala, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menangis karena perbuatan-perbuatan dosanya, menyesali atas perbuatan-perbuatan dosanya. Itu mata yang tidak akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa ainin la tanamu minas sahri fi sabilillahi ta'ala, yang mana mata itu tidak tidur melainkan fi sabilillahi ta'ala, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak tidur itu bukan begadangnya yang enggak manfaat, tapi tidak tidur di sini adalah fi sabilillahi ta'ala. Sabilillahi ta'ala di jalan Allah itu banyak pengertiannya, ya bisa beribadah, bisa juga bekerja, tapi bekerjanya tujuannya adalah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi sabilillahi ta'ala. Nah itu. Nah ini semua adalah penjelasan dari tafsir surat ayat yang mana bunyinya wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idzahum mudlimun. Besok lanjutannya wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semuanya ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba minasyakirin, yaitu hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak bisa melaksanakan atau melakukan pekerjaan atau ibadah selama kita hidup di dunia ini. Maka oleh sebab itu jangan lupa kita selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Sekian, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.